الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. إخواني عباد الله أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kaum muslimin rahimakumullah, di hari yang mulia dan agung ini merupakan hari kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Banyak sekali orang yang ingin sampai, ingin hidup di hari ini karena ini adalah hari yang besar. Banyak sekali orang-orang yang berdoa. Ada di antara saudara-saudara kita yang berdoa, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Mereka ingin sampai umurnya di hari pada 1 Syawal ini untuk merayakan kemenangan itu bersama keluarga mereka. Bahkan di hari raya yang besar Idul Fitri ini, yang di perantauan pun akan kembali pulang untuk berkumpul dengan sanak saudaranya. Apalah sebuah angan-angan, sebuah harapan untuk sampai di bulan Syawal ini. Ternyata ada yang jauh lebih cepat daripada keinginan dalam doa tersebut. Itulah janji yang telah ditetapkan ketika kita berada di dalam rahim. Allah tetapkan ajal, yaitu kematian. Sebagaimana firman Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atun wa la yastaqdimun. Kalaulah ajal kematian itu telah tiba, ia tidak akan dapat dimajukan atau diakhirkan walau sesaat pun. Maka di hari yang agung dan mulia ini, beruntunglah bagi kita yang dapat kembali berkumpul dengan sanak keluarga, berangkat bersama-sama mendengarkan khutbah Idul Fitri, lalu kita pulang ke rumah masih dapat bersalam-salaman, masih dapat berpeluk-pelukan, memohon maaf, memohon ampun atas khilaf dan salah pada tahun-tahun sebelumnya. Di hari ini pula mengingatkan bahwa hari raya adalah momen di mana kita hendaknya saling memaaf-maafkan antara yang satu dengan yang lainnya. Bukankah tujuan puasa itu disebutkan dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Hadirin, tujuan akhir daripada puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Lalu bagaimanakah orang itu dikatakan bertakwa? Salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang dia mau meminta maaf dan mau memberikan maaf kepada orang lain. Maka di hari ini, wahai para jamaah sekalian, seorang suami hendaknya meminta maaf kepada istrinya. Seorang istri, ambillah tangan suaminya, maka mohonlah maaf kepada suami atas segala khilaf dan dosa. Lebih-lebih di hari ini pula, wahai para jamaah, di antara kita ada yang masih mempunyai ayah, di antara kita ada yang masih mempunyai ibu. Maka sepulangnya dari sholat Idul Fitri ini, yang pertama kita salami adalah orang tua kita. Jabat tangan mereka, cium tangannya. Dulu tangan itu kuat,
Kini tangan itu sudah keriput dan lemah dimakan usia. Tak ingatkah kita bahwa kita masih berada di rahim ibu sewaktu itu, ketika belum ada di dunia ini orang yang mendoakan kita. Orang yang pertama kali mendoakan kita adalah ibu kita. Ketika berada di dalam rahim, sambil ia mengelus perutnya, ia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang soleh. Jadikanlah anakku ini anak yang sukses, bahagia di dunia dan akhirat." Ketika belum ada orang yang mendoakan kita, seorang ibu sudah berdoa untuk kelahiran kita ke dunia, berjuang, bersimbah darah, memperjuangkan kelahiran kita dengan bertaruh antara hidup dan mati. Tatkala kita lahir ke dunia masih dalam keadaan yang sakit luar biasa, seorang ibu tersenyum, dia menatap wajah kita. Perjuangannya sangat luar biasa, pengorbanannya tidak terhingga. Wahai para jamaah sekalian, tak sadarkah ketika kita masih kecil, ketika kita masih kanak-kanak, ibu dan ayah kita adalah orang yang paling banyak berbohong, berdusta demi kita. Ketika tak ada makanan di rumah kecuali hanya tinggal sedikit, di saat itu ibu atau ayah kita akan berkata, "Nak, makanlah. Ayah dan ibu sudah sudah kenyang. Nak, makanlah daging ini. Ayah tidak suka daging. Nak, makanlah buah ini. Ibu tidak suka buah." Begitu pengorbanan seorang ibu. Bahkan ketika kita masih bayi, seekor nyamuk pun menggigit kita, seorang ibu tak akan pernah rela dan ikhlas. Masa berputar, waktu berjalan, bahu seorang ayah yang dulu kekar, legam terbakar matahari, mencari nafkah sehari-hari, ini mulai mengendur dan membungkuk. Ibu yang dulu tangkas melayani semua kebutuhan anak-anaknya, kini mulai keriput dan melemah. Mereka berubah menjadi tua, langkahnya pun mulai gemetar. Sementara kita telah berkeluarga pula. Bagaimana sikap kita terhadap ibu kita saat ini? Sudahkah kita membuat ia bahagia? Sudahkah kita membuat mereka tersenyum, tertawa di usia senjanya? Jika di hari ini, hari raya Idul Fitri, kita masih menyusahkan hidupnya, maka sungguh kita betul-betul telah membuat dirinya tak pernah merasa bahagia dalam kehidupannya. Jika belum mampu kita membahagiakan di usia tuanya, maka setidak-tidaknya janganlah kita berbuat atau membuat ia sakit hati dan sengsara. Sepulang dari sholat hari raya Idul Fitri pagi hari ini, ambil tangan ibumu, cium tangannya selagi dia masih ada. Karena jika dia sudah tidak ada lagi, saat itulah kita akan menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tuanya, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tuanya. Namun di antara kita masih ada yang kata-katanya lebih keras daripada kedua orang tua kita. Betapa seringkali mereka air matanya menetes di tengah keheningan hanya karena gara-gara kita. Ayah, orang tua kita berjuang tidak tahu panas, tidak kenal hujan, mencari nafkah demi kehidupan di masa depan. Oleh karenanya, di hari yang agung ini, mari ambil dan cium tangan lemahnya yang telah berjuang tak kenal lelah itu. Kadang tertusuk dingin malam hari, kadang terpanggang teriknya matahari. Yang ia tahu hanyalah bagaimana anak istrinya bahagia, yang ia tahu bagaimana agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses, mencapai cita-citanya. Mungkin di antara kita tidak seberuntung yang lainnya. Di antara kita mungkin sudah ada orang tua yang telah mendahului kita. Mungkin di antara kita ada orang tua anak atau sanak saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Maka berziarahlah ke makamnya, doakanlah mereka. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami,
dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Tidak ada rizki terbaik bagi orang tua selain daripada doa yang selalu dipanjatkan, terutama di setiap sholat 5 waktu. Hadirin yang berbahagia, kemudian di hari raya Idul Fitri ini pula, mari kita saling memaaf-maafkan antara satu dengan yang lainnya, antara kakak dengan adik, antara anak dengan orang tua, antara keponakan dengan paman dan bibinya, antara menantu dengan mertua. Ingatlah wahai para menantu, mertuamu itu sebenarnya adalah orang tuamu juga. Jangan pernah engkau membeda-bedakan antara orang tua kandungmu dengan orang mertuamu. Bagaimana baktimu kepada orang tuamu, begitulah bakti kepada mertuamu. Maka bermaaf-maafanlah kita, karena sesungguhnya dengan kita bermaaf-maafan maka gugurlah dosa-dosa kita. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu adalah yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Orang-orang yang mengendalikan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah yang dinamakan pengimplementasian hablum minan nas dengan mewujudkan etika dan akhlakul karimah. Semoga Allah yang Maha Menetap, yang Maha mendengar, yang Maha dekat ridho kepada kita semua. Karena tidak ada yang paling penting di hidup ini kecuali hanya satu, Allah ridho kepada kita. Dan semoga Ramadan yang kita jalani benar-benar membuka dan merubah diri kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Rasulullah SAW suatu saat menyatakan mengapa beliau diutus ke muka bumi ini. Ternyata risalah kenabian kuncinya sangatlah sederhana, tetapi mutlak sangat penting. Beliau menjawab, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya hamba diutus ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bersimbah air mata, keringat, bahkan darah dalam perjuangan beliau adalah semata-mata agar umat manusia memiliki kesempurnaan kemuliaan akhlak. Ilmu yang kita pelajari, sekolah tinggi-tinggi, pangkat tinggi, harta melimpah, ibadah yang kita lakukan, ujung-ujungnya adalah kesempurnaan akhlakul karimah. Oleh karena itu, siapa yang ingin mengukur kesuksesan hidupnya, kata kuncinya adalah akhlakul karimah. Siapa orang yang paling benar pemahaman Islamnya, lihatlah akhlaknya. Siapa orang Islam yang paling sempurna imannya, ahsanukum khuluqan. Orang yang paling sempurna akhlaknya, etikanya, budi pekertinya, sopan santunnya. Siapakah yang paling dicintai Rasulullah SAW, yang paling dekat ketika dibandingkan di yaumul qiyamah, adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Oleh karena itu hadirin sekalian, membangun bangsa ini tidak akan pernah bisa bermartabat kecuali diawali dengan membangun akhlak, budi pekerti, perilaku, tingkah laku, dan sopan santun yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Setelah kita berjuang 1 bulan penuh, kita diproses oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa sehingga mudah dalam menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Walhamdulillahi hamdillahi haqqa hamdih wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
وصحبه وجنده أما بعد إخواني عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات رافع لهم درجات وضاعف لهم حسنات وكفر عنهم سيئات اللهم تقبل منا صيامنا وسحورنا وترويحنا وإذكافنا وتدارسنا وإفطارنا وتصبيرنا وزكاتنا وتعليمنا وتعلمنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم إنا أسألك الهدى والتقى